Oke, kita lanjut dengan menganimasikannya menggunakan Mixamo. Lalu berikan namanya dan klik tombol save. Selanjutnya Adobe Fuse akan mengupload karakter yang sudah Anda buat ke server dari layanan Mixamo tersebut. Tunggu sampai proses selesai terupload ke server Mixamo, dan ini bergantung kepada koneksi internet yang Anda gunakan. Oke, setelah masuk ke bagian browser, kita lihat Mixamo langsung memasangkan rig atau kerangka ke dalam karakter yang kita buat. Tunggu sampai prosesnya selesai, sehingga Anda bisa melihat tampilan preview dari karakter yang sudah dipasangkan rig atau kerangka. Ya, seperti ini. Bisa Anda lihat karakter yang dibuat sudah dipasangkan kerangka dan diberikan contoh animasinya ya, sehingga Anda bisa melihat bagaimana karakter ini bisa bergerak setelah diberikan kerangka. Jika Anda lihat pada bagian sepatu ini, teksturnya belum lengkap, tapi jangan khawatir, ini hanya tampilan preview. Selanjutnya di bagian bawah terdapat pilihan Facial Blend Shapes. Anda bisa memilih Enabled untuk menggunakan animasi yang berkaitan dengan wajah ya, seperti tersenyum, membuka mulut, dan sebagainya. Lalu di bagian Skeleton LOD, Level of Detail, tingkat kedetailannya bisa Anda pilih sesuai dengan kebutuhan. Anda dapat memilih bentuk kerangka yang seberapa detail yang Anda inginkan, dan itu akan berpengaruh kepada jumlah kerangka yang dipasangkan pada karakter. Saat ini saya akan memasangkan karakter dengan kerangka yang paling lengkap. Lalu karena saya sudah mengubah-ubah, saya harus mengklik tombol Update Rig untuk bisa melanjutkan. Iya, bisa kita lihat sudah diupdate kembali kerangkanya, dan bagian sepatunya pun sudah terlihat kembali ya. Karena mungkin tadi dalam proses sebelumnya previewnya tidak berjalan begitu sempurna. Selanjutnya kita klik tombol finish, dan di sini bisa kita lihat sejauh mana karakter yang dibuat dengan Adobe Fuse bisa diolah sesuai dengan keperluan selanjutnya. Apakah Anda ingin mengolahnya di aplikasi 3D lain, ke game engine, atau ke aplikasi-aplikasi lainnya. Untuk melanjutkan ke tahap animasi, kita bisa mengklik tombol Animate di sini. Mixamo akan memproses, dan selanjutnya di sini Anda akan memulai memilih-milih animasi yang disediakan Mixamo yang cukup banyak koleksinya untuk dipasangkan ke karakter yang Anda buat. Silakan Anda pilih koleksi-koleksi yang tersedia yang dapat Anda lihat previewnya seperti apa gerakan yang nanti akan diberikan. Jumlah koleksi yang banyak ini sebenarnya sangat bernilai tinggi ya, karena animasi-animasi seperti ini banyak dijual dengan harga yang tidak murah di luaran sana, tapi menggunakan layanan Mixamo bersama Adobe Fuse ini semuanya diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Bisa kita lihat pada koleksi-koleksi yang tersedia, animasinya sangat beragam. Kali ini saya akan mencoba memasangkan sebuah animasi yang sederhana saja. Sebagai contoh, saya akan mencoba posisi idle seperti ini, posisi diam. Itu seperti orang bernafas. Saya pikir cocok jika diterapkan. Untuk memasangkannya, saya klik pada bagian animasi yang diinginkan, maka animasi akan
tampilkan previewnya pada karakter yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita pun bisa mengubah-ubah variabel-variabel yang terpasang pada animasi tersebut. Dan setiap perubahan-perubahan yang Anda buat akan langsung terlihat previewnya di jendela preview karakter di sampingnya. Untuk menambah kesan garang, saya coba lebarkan posisi tangannya seperti ini, sesuai dengan bentuk tubuhnya yang besar. Oke, sepertinya karakter yang saya inginkan sudah cukup terlihat. Anda bisa memutar-mutarnya untuk melihat seberapa pas animasi yang diberikan. Karena masih dalam tahap preview, Anda perlu menyetujui animasi ini untuk dipasangkan ke karakter yang sudah Anda buat ya, sehingga terdaftar pada list animasi di karakter ini. Jika Anda menginginkan animasi yang lebih dari satu, silahkan memilih-milih kembali dan memasangkannya ke karakter Anda. Saat ini saya cukup dengan satu animasi saja, dan dengan mengklik tombol Add to my assets, kita dapat melanjutkan ke proses mendownload paket karakter 3D yang sudah diberikan kerangka dan animasi ini. Klik tombol download, dan Anda akan diperlihatkan kembali paket karakter 3D yang sudah siap untuk di-download. Thumbnailnya sedang diproses. Anda bisa menunggu sampai keluar seperti ini. Lalu lanjutkan dengan mengklik tombol Q download. Pilih format yang Anda inginkan sesuai dengan keperluan selanjutnya. Dan saya akan memilih FBX for Unity. Untuk posenya, Anda bisa memilih pose-pose yang tersedia, tapi saya terbiasa dengan T-pose. Lalu Anda juga dapat mengurangi kualitas animasi di sini, tapi saya akan mencobanya tanpa menguranginya sedikit pun. Jika sudah, klik Q download sampai karakter 3D yang diberikan animasi ini siap di-download ya. Setelah siap di-download, Anda dapat mengklik langsung tombol download dan menyimpannya ke komputer Anda. Jika sudah selesai, silahkan cek file yang sudah di-download. Lalu ekstrak untuk melihat isi dari paket karakter 3D yang sudah diberikan animasi tersebut. Untuk modelnya itu sendiri tersimpan dalam file FBX, dan animasinya juga tersimpan ke file FBX yang berbeda. Selanjutnya saya akan mencoba bermain-main dengan karakter yang sudah dibuat menggunakan game engine Unity yang saya pikir sudah cukup populer ya. Dan Anda dapat mendownloadnya secara gratis di unity3d.com. Di sini saya akan coba buat sebuah project baru. Berikan nama project sesuai yang Anda inginkan. Karena kita menggunakan karakter 3D, kita biarkan tampilannya 3D. Create project. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan karakter 3D yang sudah dibuat ke dalam folder asset. Caranya cukup dengan mendrag langsung file-file FBX yang di-generate oleh Mixamo. Jika Anda perhatikan, di bagian atas muncul sebuah jendela peringatan. Klik tombol Fix Now untuk memperbaikinya.
Selanjutnya, klik pada FBX yang sudah diimport. Terlihat pada jendela preview. Lalu klik pada tombol rig di bagian atas. Ubah ke format humanoid. Hal ini berguna untuk mempermudah Unity dalam mengenali format karakter 3D yang kita masukkan ini. Karena memang karakter yang kita masukkan adalah karakter humanoid atau karakter yang menyerupai manusia. Lalu, Anda mungkin bertanya-tanya di mana animasi yang sudah dimasukkan. Coba periksa pada FBX animasinya. Di dalamnya terdapat file animasi yang dapat Anda putar pada jendela preview di sebelah kanan ini. Selanjutnya kita akan mencoba memasukkan karakter 3D yang sudah dibuat ke dalam scene yang tersedia di bagian atas. Untuk melakukannya Anda cukup mendrag FBX karakter 3D-nya ke hierarki dari scene tersebut. Scroll pada karakter untuk melihat secara lebih jelas. Dan di sini kita lihat ada kekurangan yang masih perlu diperbaiki, yaitu pada materialnya ya, sehingga kita lihat tampak karakter 3D yang kita buat transparan pada bagian kulitnya. Hal ini biasa terjadi di Unity, jadi kita cukup memperbaikinya dengan mengecek pada folder material. Kita lihat pada settingan material yang dimasukkan, itu terlihat rendering mode-nya adalah transparent. Untuk memperbaiki hal ini secara cepat, kita dapat menyeleksi seluruh material yang ada, lalu mengubahnya ke format OPQ. Dan karakternya sudah terlihat kembali normal. Kita lihat pada panel game, terlihat karakternya membelakangi kamera, sehingga kita perlu memperbaikinya dengan memutarnya menghadap kamera ya. Saya rubah nilai rotation Y-nya menjadi 180 sehingga menghadap ke kamera. Dan untuk mendekatkannya ke kamera, saya akan mengubah nilai position Z-nya menjadi lebih dekat ke kamera. Oke, selanjutnya kita akan membuat karakter ini menjadi lebih hidup dengan mengatur pada bagian animator controllernya. Kita lihat karakter ini belum memiliki controller dan memang belum ada controller yang tersedia untuknya. Kita dapat membuat controller baru dengan mengklik kanan folder Asset, Create, dan pilih Animator Controller. Berikan nama yang sesuai dengan karakternya. Jika sudah, kita dapat mendouble-klik controller ini, lalu memasukkan unsur animasi ke dalamnya. Masukkan animasi yang sudah kita lihat tadi ke dalam controller, dan bisa kita lihat controller ini secara default akan memainkan animasi pertama kali ke animasi yang baru saja dimasukkan. Selanjutnya, kita kembali ke karakter yang sudah dimasukkan ke dalam scene. Selanjutnya kita dapat memasangkan controller yang baru dibuat ke controller dari karakter yang sudah dimasukkan ini. Drag ke settingan controllernya. Jika sudah, selanjutnya kita dapat mencoba animasi ini dengan mengklik tombol play. Oke, animasi sudah terlihat bergerak. Kita lihat karakternya sudah bergerak. Dan kita lihat juga
animasinya nampak berhenti di bagian akhir ya. Jika Anda ingin memainkan animasi ini terus berulang, maka kita perlu mengatur animasi ini melalui menu controller yang tadi kita sempat akses. Double klik pada nama animasinya, lalu scroll ke bagian bawah. Di situ terdapat checklist untuk mengaktifkan loop time. Klik untuk mengaktifkannya. Lalu jangan lupa untuk mengklik tombol apply di bagian bawah, pojok kanan bawah. Selanjutnya kita dapat mengecek kembali apakah animasi berjalan secara looping. Oke, nampaknya animasi sudah berhasil berjalan secara looping, dan kira-kira seperti inilah alur membuat karakter 3D dengan menggunakan Adobe Fuse dan juga mengujinya dengan Unity. Untuk melihat hasil akhir dari tutorial ini, Anda dapat mendownload file Unity Package yang linknya dapat Anda lihat pada bagian deskripsi di bawah. Jika ada masukan atau pertanyaan terkait dengan tutorial ini, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan komentarnya di channel YouTube kami. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Pixel untuk mendapatkan tutorial-tutorial dan informasi di dunia kreatif digital selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.